Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fitriska Zijakira dari jurusan Accounting Teknologi. Melalui video ini, kita bersama-sama akan belajar mengenai things for swimming, atau alat-alat renang yang akan digunakan saat kita melakukan aktivitas kegiatan renang. Dan berikut adalah profil kakak. Sebelum membahas alat-alat apa saja yang akan kita gunakan saat renang, tentunya kita harus mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang akan kita dapati saat melakukan aktivitas ini. Yang pertama adalah full body workout. Berenang menggunakan semua otot dalam tubuh, sehingga kita akan mendapatkan full body workout untuk seluruh tubuh kita. Dan juga, dengan berolahraga di dalam air dapat membuat tubuh kita menjadi bekerja lebih keras, di mana 30 menit di kolam renang bernilai 45 menit dari aktivitas yang sama di darat. Lalu manfaat yang kedua adalah great for general well-being, atau bagus untuk kesejahteraan umum. Hanya 30 menit berenang 3 kali seminggu dan juga ditambah dengan diet merupakan gaya hidup yang seimbang agar selalu tetap bugar. Selain itu, kita juga bisa mempertahankan pandangan mental yang positif. Lalu manfaat yang ketiga adalah distress and relax. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, berenang secara teratur dapat menurunkan tingkat stres, mengurangi kecemasan dan depresi, serta meningkatkan pola tidur. Sehingga secara tidak langsung berenang dapat menghilangkan stres dan rileks. Manfaat yang keempat adalah burn those calories, membakar kalori itu. Berenang adalah salah satu cara paling efektif untuk membakar kalori. Berenang dapat membakar lebih dari 200 kalori hanya dalam waktu setengah jam, lebih dari 2 kali lipat dari berjalan kaki. Manfaat yang kelima yaitu lowers the risk of disease, menurunkan risiko penyakit. Selain menjadi bentuk latihan kardiovaskular yang hebat, berenang hanya 30 menit seminggu dapat membantu menjaga dari penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Lalu manfaat yang keenam adalah supports the body, mendukung tubuh. Air mendukung hingga 90% dari berat badan. Jadi, jika pergelangan kaki adik-adik terkilir di sepak bola atau mengalami cedera atau penyakit jangka panjang, maka berenang adalah cara yang brilian untuk tetap aktif. Lalu, manfaat yang ketujuh adalah increase your energy levels, meningkatkan tingkat energi adik-adik. Hanya 30 menit berenang 3 kali per minggu dapat meningkatkan tingkat energi adik-adik melalui peningkatan tingkat metabolisme. Lalu manfaat yang terakhir adalah exercising without sweat, berolahraga tanpa keringat. Jika berkeringat membuat adik-adik menjadi malas untuk berolahraga, sebagai perenang, adik-adik tidak akan pernah merasa berkeringat. Tidak peduli seberapa keras adik-adik bekerja, karena air di sekitar adik-adik terus-menerus mendinginkan adik-adik. Jadi di sini ada things to pack for swimming to wear, atau barang-barang apa saja yang perlu kita persiapkan untuk berenang. Barang yang pertama adalah swimwear atau pakaian renang. Pakaian renang bisa seperti celana panjang, celana pendek, t-shirt, ataupun legging. Dan kita jangan lupa untuk memeriksa peraturan-peraturan yang ada di setiap kolam renang. Karena untuk melihat apakah ada pedoman khusus terkait pakaian renang apa yang diperbolehkan ataupun diizinkan. Beberapa kolam renang tidak akan mengizinkan pakaian renang tertentu. Lalu yang kedua ada towels atau handuk. Handuk sangat penting untuk mengeringkan diri setelah adik-adik berenang. Kita mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengambil lebih dari satu. And it's always good to be prepared. Yang ketiga adalah robe atau jubah.
Jika kita gugup berjalan di sekitar tepi kolam renang dengan pakaian renang, maka alangkah lebih baik jika kita mempersiapkan jubah atau robe untuk menutupi dan menjaga tubuh adik-adik agar tetap hangat. Lalu yang keempat, terdapat swimming cap. Topi renang dapat bermanfaat bagi mereka yang memiliki rambut lebih panjang. Mereka tidak hanya menjaga rambut dari wajah, tetapi juga dapat mengurangi drag untuk membuat berenang menjadi sedikit lebih mudah. Lalu untuk peralatan yang kelima, terdapat goggles atau kacamata renang. Mengenakan kacamata renang direkomendasikan jika adik-adik baru mengenal renang. Saat adik-adik berkemas untuk berenang, menambahkan kacamata akan membuat berenang menjadi sedikit lebih mudah dan dapat melindungi mata adik-adik dari air yang diklorinasi. Selanjutnya, kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Untuk gambar yang pertama, apakah adik-adik tahu gambar tersebut mendeskripsikan peralatan apa? Jawabannya adalah fins atau kaki katak. Kaki katak merupakan alat renang yang digunakan oleh perenang yang dipercayai dapat meningkatkan komponen teknis saat adik-adik sedang berlatih renang. Menurut riset dari beberapa penelitian, kaki katak ini memiliki berbagai macam manfaat bagi perenang. Manfaat yang pertama adalah untuk meningkatkan teknik tendangan. Lalu, manfaat yang kedua adalah untuk membuat pergelangan kaki menjadi lebih fleksibel. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengurangi stres bahu. Manfaat yang keempat adalah memperbaiki posisi tubuh. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan teknik berbagai gaya renang. Manfaat yang keenam adalah untuk membuat menjadi lebih kuat dan cepat. Manfaat yang ketujuh adalah dapat membuat latihan menjadi lebih efisien. Karena pada dasarnya, fins atau kaki katak dapat meningkatkan detak jantung menjadi lebih cepat. Lalu, untuk soal yang selanjutnya, terdapat gambar yang mendeskripsikan salah satu peralatan renang. Apakah adik-adik ada yang mengetahui peralatan renang apa ini? Jawabannya adalah headphones. Pada umumnya, alat renang ini digunakan oleh para atlet renang karena mereka cenderung menggunakan headphone dengan alasan untuk bisa menjadi lebih berkonsentrasi menjelang pertandingan, sehingga para atlet tidak akan terkecoh atau terganggu dengan suara riuh-piuh penonton. Lalu, untuk soal yang selanjutnya, terdapat gambar yang mendeskripsikan salah satu peralatan renang. Apakah adik-adik ada yang tahu peralatan renang macam apa ini? Jawabannya adalah swim goggles atau kacamata renang. Swim goggle adalah alat yang memiliki fungsi utama untuk melindungi mata dari iritan dan kuman yang terdapat di air kolam renang. Kacamata renang merupakan salah satu peralatan yang cukup penting bagi perenang, karena peralatan ini dapat mencegah iritasi pada mata yang dapat disebabkan oleh air kolam renang. Mengapa demikian? Karena air kolam renang mengandung klorin yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Air pada kolam renang akan menjadi berbahaya ketika klorin bercampur dengan limbah tubuh, seperti urin, kotoran, keringat, sel kulit, dan produk perawatan tubuh. Klorin yang bercampur dengan limbah tubuh akan menghasilkan zat iritan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti mata perih dan merah, iritasi dan ruam kulit,
serta gangguan pernafasan. Oleh karena itu, swim goggles atau kacamata renang merupakan salah satu alat yang penting untuk digunakan saat renang. Lalu, untuk soal yang selanjutnya, terdapat salah satu gambar yang mendeskripsikan peralatan renang lainnya. Apakah adik-adik ada yang mengetahui peralatan macam apa ini? Jawabannya adalah mesh bags. Mesh bags dapat digunakan untuk menghindari kerusakan dari pakaian renang dan juga untuk menghindari hilangnya barang-barang pribadi yang dibawa saat adik-adik sedang berenang. Lalu, untuk soal yang selanjutnya, terdapat salah satu gambar yang mendeskripsikan peralatan renang. Apakah adik-adik ada yang mengetahui peralatan renang macam apa ini? Jawabannya adalah swim caps. Swim caps atau penutup kepala merupakan salah satu perlengkapan yang wajib digunakan oleh atlet renang. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan swim caps atau penutup kepala, maka dapat membuat rambut perenang menjadi tidak kasar, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada umumnya air kolam mengandung kaporit yang dapat membuat rambut dari para atlet atau perenang menjadi lengket dan kasar setelah berenang. Selain itu, menurut survei yang telah dilakukan, swim caps atau penutup kepala dapat mencegah atau meminimalisir kerontokan dari perenang, sehingga kebersihan dan kualitas kolam juga akan menjadi lebih terjaga. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai things for swimming. Di sini terdapat beberapa referensi yang kakak cantumkan untuk membuat materi pembelajaran kita hari ini. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih adik-adik semua, dan sampai jumpa di lain waktu.